wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak As'ad, kami dari tim media Sekolah Anti Korupsi ingin sedikit konferensi pers atau wawancara singkat kepada Pak As'ad. Nah, yang pertama tadi perihal ini Pak, saya tadi kan sempat mendengarkan juga materi dari Pak As'ad yang menyebutkan bahwasanya korupsi itu tidak hanya terjadi karena penyebab struktural saja, tetapi ada perihal kulturalnya juga. Itu yang dimaksud dengan perihal kultur itu yang seperti apa, Pak? Ya, kultur yang saya maksudkan adalah kultur yang diciptakan satu proses yang sedemikian lama, pembiasaan yang seharusnya tidak dilakukan. Gitu. Misalnya contoh sederhana aja, kadangkala orang tua, gitu ya, orang tua melakukan membohongi diri gitu, untuk misalnya ada anak nangis, ya, kemudian dia membohongi anak agar kemudian anak diam. Nah, hal yang demikian itu kan sebenarnya walaupun masalah anak nangisnya selesai, tetapi proses pembohongan ini akan melekat kepada diri anak. Nah, kalau itu terus dilakukan, maka dengan sendirinya anak sejak kecil sudah dididik untuk menjadi pembohong. Nah, perilaku pembohong ini sendiri akan berpotensi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, salah satunya adalah perilaku korupsi itu sendiri. Sehingga pembiasaan yang sifatnya kultural seperti ini harus betul-betul mendapat perhatian. Nah, sehingga manusia, orang terbiasa dengan kehidupan yang dia betul-betul paham bahwa pilihan-pilihan dia itu sesungguhnya punya konsekuensi. Nah, misalnya tadi ya, jadi kalau kita ingin mendidik anak kita anti korupsi, salahnya melatih kejujuran. Jadi jangan sampai anak kita ajari bohong, jangan sampai anak kita ajari berkhianat, apalagi kemudian kita ajari untuk mengambil yang bukan haknya. Kan misalnya begini, kita mengajari anak untuk menyuap, ya, untuk bisa sukses mendapat prestasi kemudian harus menyuap. Nah, itu walaupun anak akan terlihat berprestasi, tapi di kepalanya sudah muncul bahwa untuk mendapatkan prestasi saya harus melakukan penyuapan. Nah, itu yang itu sifat-sifat yang sifatnya seperti itu harus kita hilangkan. Nah, kemudian selain itu juga kita melawan korupsi itu dalam konsep-konsep struktural, dan banyak sekali persoalan korupsi itu memang sifatnya struktural, bukan hanya kultural dan bahkan bukan hanya individual, karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini persoalan individual. Salah besar kalau kemudian menganggap korupsi itu adalah persoalan individual. Kalau orang baik masuk dalam struktur yang tidak baik, mau tidak mau dia akan terdorong untuk tidak baik ini karena strukturnya yang tidak baik. Ya. Berarti kalau saya pandang tadi Pak As'ad ngomong bahasanya lebih ke budaya tadi ya, dengan pengajaran pembiasaan yang menjadi budaya. Ya. Nah, selanjutnya Pak tadi kan bahas juga perihal korupsi dan kaitannya dengan politisi ya, dengan politik, dan bagaimana pandangan Pak As'ad perihal bagaimana yang di dalam Islam nilai yang utama ditanamkan itu adalah kejujuran ataupun akhlak itu sendiri, dan ketika ada para politisi Islam yang korup itu ataupun memiliki sifat korup itu bagaimana menurut Pak As'ad? Jadi ada 3 prinsip dasar yang ditanamkan kalau kita ingin menjadikan anak kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita didik bisa memiliki karakter anti korupsi. Yang pertama adalah kita melatih anak kita jika berkata tidak dusta, jujur. Kemudian jika berjanji dia tidak mengingkari, gitu. Kemudian jika dia diberi amanah dia tidak khianat. 3 hal ini ya, ini kan sifat-sifat yang
sering kita sebut dengan sifat-sifat orang munafik. Iya. Tetapi dalam konteks pendidikan anti korupsi, sifat-sifat ini harus dihindari karena ini membangun benih-benih perilaku korupsi. Jadi jika berjanji dia mengingkari, ya, sehingga kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kemudian berkata dusta. Orang yang berkata dusta punya peluang untuk menjadi koruptor karena apa yang dilakukan dia ingkari dengan sendiri, dia tutup-tutupi, dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, ditutupi dengan perkataan-perkataan dustanya. Yang terakhir adalah jika dia beri amanah, dia khianat. Itu jelas orang-orang yang diberi amanah dan menyelewengkan amanahnya, menyalahgunakan kekuasaannya, itu adalah bagian dari korupsi itu sendiri. Ya. Pertanyaan terakhir Pak As'ad, pertanyaan terakhir sekaligus pesan ataupun amanat yang ingin diberikan Pak As'ad kepada kader-kader IMM khususnya yang mengikuti sekolah anti korupsi ini apa? Ya. Pertama, mendidik diri. Nah, kita semua, saya ingin kader-kader IMM mendidik diri untuk memiliki integritas, membiasakan diri untuk akrab dengan nilai-nilai baik, nilai-nilai unggul. Jadi semua pilihan itu dibangun dengan apakah itu baik atau tidak baik, apakah itu membuat saya menjadi unggul atau tidak unggul. Nah, integritas itu ditanamkan, dibiasakan, dan betul-betul diperjuangkan untuk terus dimiliki. Yang kedua, integritas tidak cukup, tapi integritas dibangun juga dengan bagaimana kemampuan mempengaruhi lingkungan. Integritas baik, tapi kalau dia tidak peduli pada lingkungan, bahkan kemudian justru dia dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, maka pada akhirnya dia tidak menjadi orang yang memiliki kontribusi terhadap perbaikan sistem. Jadi dia harus punya integritas yang baik dan dia harus memberi pengaruh yang baik kepada lingkungannya. Saya kira itu aja. Ya, demikian Pak As'ad. Ya, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.